Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santri-santri kelas 7 Mutawasithah yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, umur yang panjang sehingga bisa melanjutkan pembahasan buku pengasuhan dengan tema membangun karakter muslim. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan saya di sini dalam pertemuan ke-24 dalam pembahasan membangun karakter muslim, buku yang warna hijau. Kita sampai di pertemuan ke-24, yaitu tentang menghargai jerih payah orang lain. Anak-anakku sekalian, kita sebagai manusia tentunya tidak bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Kita tidak bisa menyediakan makanan, menyediakan pakaian sendiri. Kita membutuhkan jasa orang lain. Kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Sehebat apapun seseorang tersebut, ana yakin tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Oleh karena itu, di sini sangat dibutuhkan peran orang lain. Ada peran orang lain dalam mencukupi kebutuhan kita. Dalam mencukupi kebutuhan ini, terkadang ada pelayanan ataupun bantuan yang diberikan kepada kita tidak sesuai dengan harapan kita. Terkadang dalam hal makanan misalkan, ada yang kurang enak, kurang asin, kurang manis, dan sebagainya. Itu sering kita jumpai. Bagaimana sikap kita? Tentunya dengan adanya kekurangan ataupun kesalahan tersebut, kita harus menghargai. Kita harus menghargai jerih payah orang lain. Kita harus dengan jujur untuk mengakui bahwa kita tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan itu, sehingga kita harus menghargai jerih payah orang lain. Menghargai jerih payah orang lain berarti kita telah menghormati dan tidak merendahkan usaha orang lain. Ada pepatah yang mengatakan, jika kalian ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam tema menghargai jerih payah orang lain ini, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, kita jangan lupa mengucapkan
dengan bahasa yang sopan ketika meminta tolong. Tidak lupa juga mengucapkan terima kasih karena telah dibantu oleh orang lain. Kemudian kita juga harus menghormati ataupun mengakui kemampuan orang lain. Kita semua tahu kita tidak sempurna, kita butuh bantuan orang lain. Kemudian yang ketiga kita adalah mengucapkan kata-kata pujian. Ketika kita dibantu orang lain, kita puji apa yang telah dilaksanakan. Misalkan antum di rumah minta tolong pada adiknya untuk mengambilkan buku, antum sampaikan pujian terima kasih dan antum sanjung adiknya tersebut dengan bahasa yang halus sehingga orang yang membantu kita merasa senang. Kemudian kita tidak mengejek ataupun merusak hasil karya orang lain. Karena terkadang juga sesuatu yang dikasihkan ke kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka kita tidak boleh mengejek hasil karya orang lain. Apalagi kita merusak hasil karya orang lain tersebut. Hal ini akan membuat orang tersebut akan sakit hati. Kemudian yang selanjutnya adalah kita tidak iri dengan hasil jerih payah orang lain. Kita semua tahu setiap orang punya kelebihan masing-masing. Sehingga jika ada teman kita atau saudara kita yang punya kemampuan lebih dalam hal tertentu misalnya, itu kita harus mengakui bahwa orang tersebut mempunyai kemampuan yang lebih. Kita tidak boleh iri, kita tidak boleh dengki atas jerih payah orang lain. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini tentang menghargai jerih payah orang lain. Semoga kita semua bisa mempraktekkan di dalam kehidupan kita di rumah, kehidupan kita sehari-hari untuk selalu menghargai jerih payah orang lain. Untuk tugas buat antum semuanya, antum bisa lihat di halaman 52, di sana ada tabel pelaksanaan. Silahkan diisi tabel yang ada 5 bagian yang perlu antum isi dengan checklist. Setelah itu antum foto dan dikumpulkan di Google Classroom. Saya ulangi lagi, tugasnya adalah mengisi tabel pelaksanaan di halaman 52 dengan mengisi checklist dan dikumpulkan di Google Classroom. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.